Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Ketemu lagi bersama saya di channel Serba Serbi. Di video kali ini, saya akan mereview satu produk yang sudah pernah saya beli. Nah, kebetulan saya beli produk ini karena saya punya tujuan meningkatkan hasil dari video saya. Karena biasanya saya pakai manual itu ya, dengan tangan gini ya, dipegang. Nah, kemudian karena kebutuhan untuk saya mencoba agar video saya lebih baik, maka saya coba pakai alat ini. Langsung saja saya akan melakukan review jujur terkait dengan produk yang saya beli sekitar 1 atau 2 bulan kemarin. Nah, produk ini adalah tripod mini, tripod dengan seri 3110. Nah, tripod ini harganya relatif murah karena dengan barang seperti ini harganya itu 57.000. Teman-teman nanti bisa lihat di video saya sebelumnya di proses unboxing tripod murah ini, nanti apa saja kelengkapannya, termasuk juga nanti di link pembeliannya ada di video saya yang pertama. Nah, selama beberapa bulan ini tripod ini sudah saya pakai meskipun tidak rutin, terutama untuk video indoor saya sering pakai tripod ini. Nah, rekan-rekan sekalian, saat pembelian ada 3 paket barang yang saya dapatkan. Pertama adalah unit tripod ini, kedua ada namanya header ya untuk penjepit handphone, dan yang ketiga sama ini juga untuk penjepit handphone juga, karena tripod ini memang dipakai untuk handphone. Berarti ada 4 barang, satunya adalah remote. Nah, dari 4 barang ini yang memang, atau dari 4 barang ini yang sering kita pakai adalah untuk penggunaan perekaman adalah saya lebih banyak pakai yang ini. Nah, rekan-rekan sekalian, pertama kali saya beli tripod ini kondisinya cukup mengkhawatirkan. Pertama, kondisi kaki ini, pertama barang datang, kaki ini itu lepas. Kemudian karena ini ternyata simpel sih, karena bentuknya pengait ya, jadi saya tinggal masukkan dan saya tekan, selesai, sudah jadi. Yang kedua, yang lama barang itu saya pakai, selongsong ini tengah ini lepas, saya copot. Artinya memang nggak terlalu kuat-kuat amat gitu ya, dalam pembuatannya nggak terlalu kuat sehingga barang ini bisa lepas. Namun mudah juga untuk kita memasangnya, tinggal kita dorong, kita masukkan saja dan kita tekan, sudah. Fungsinya barang ini adalah untuk mengunci agar kaki ini tidak bablas ke bawah. Setelah beberapa lama kita pakai, yang lepas ini
ininya juga copot, lepas. Kemudian akhirnya saya betulkan dengan sama polanya dimasukkan. Nah, setelah ini kita betulkan, karena bentuknya sama pengait ya, kita betulkan ya sudah selesai. Nah, itu kondisi saat barang saat barang beberapa pas datang dan beberapa waktu kita pakai. Nah, saya coba menyampaikan ke teman-teman. Pertama ada dua model pengait ya, header untuk handphone itu. Nah, saya lebih nyaman pakai ini teman-teman sekalian. Karena apa? Dia fungsinya lebih, menurut saya lebih melindungi gadget kita, handphone kita. Karena dia tidak menekan terlalu kenceng. Karena dia pakainya ulir, jadi kita bisa menyesuaikan. Dia mau seperti apa, sekencang apa, senyaman apa, itu pakai ini. Dan ini bisa dua arah. Bisa dia pakai dengan modelnya landscape ya. Kan dengan model landscape. Nah, kalau yang ini kan dia dengan model nanti portrait, handphonenya nanti akan berdiri. Kalau ini dengan model landscape. Nah, saya lebih senang pakai ini dibandingkan dengan yang ini. Yang ini agak ribet dan agak keras. Jadi saya khawatir ini akan merusak unit kita. Nah, barang yang ketiga adalah setelah beberapa lama saya pakai, barang ketiga yang kemudian perlu saya sampaikan ke teman-teman adalah ini. Awalnya cukup menyenangkan dengan adanya ini, tools ini, karena terbiasa kita manual, kemudian kita hanya pakai dengan satu klik ya, atau dua klik atau tiga klik. Ini nanti akan membantu kita dalam proses recording video atau kemudian kita mengambil foto. Nah, kenyataannya barang ini tidak cukup apa ya, responsif. Kalau nggak delay, error. Sehingga barang ini tidak saya pakai. Lebih baik saya pakai prosesnya manual. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak tahu kenapa, apakah karena memang saya lupa mematikan, karena ini tombolnya di samping. Saya mematikan atau lupa mematikan, atau karena lama pemakaian, saya tidak tahu kemudian. Nah, saya nggak tahu apakah faktor itu yang kemudian ini jadi mati, sehingga dari awal memang kurang responsif, sering tidak connect. Oh ya, ini kita koneksinya pakai Bluetooth. Emang dikoneksinya langsung, cuman pas untuk pakainya itu nggak connect, seringnya ngadat. Nah, dari itu maka saya jarang pakai ini. Dengan tidak pakai ini, lama akhirnya mungkin mati atau saya lupa mematikan. Jadi sekarang pun tidak saya pakai barang ini. Nah, itu beberapa barang yang disertakan dalam produk pembelian. Kemudian saya perlu juga review ke teman-teman sekalian bahwa tripod ini sangat kecil. Ya, tripod ini sangat kecil. Dan kelemahan lainnya saat kita menarik ini kan ada tiga, 1, 2, 3. Ya, kelihatan 1, 2, 3. Ini kelihatan saat kita memanjangkan full dan kita berdirikan, itu karena posisi kaki paling bawah itu kecil banget, kecil sekali. Dan memang tidak mungkin lebih besar daripada kaki yang kedua. Memang ini harus lebih kecil dari kaki yang di atasnya, karena agar nanti bisa masuk. Namun karena kecilnya itu, sehingga menurut saya ini jadi ringkih. Barang ini jadi ringkih apabila kemudian teman-teman berharap ini kita maksimalkan panjangnya sekitar 1 meter sekian. Kita maksimalkan. Maka ini menjadi ringkih dan jadi lucu. Meskipun gadget kita bisa lah ditopang dengan barang ini, tapi sepertinya kok kurang kokoh gitu.
Dan sampai dengan hari ini, saya memang tidak pernah membawa barang ini keluar. Mungkin karena efek saya juga kurang pede bawa barang ini keluar. Karena bentuknya kecil dan kemudian sangat ringkih gitu ya. Kelihatannya sangat ringkih. Kalau misalnya dibilang pakai kamera gimana, pakai handycam bagaimana? Ya memang peruntukannya bukan untuk itu sih. Peruntukannya menurut saya lebih kepada handphone saja. Jadi memang cukup kuat menopang, tapi menurut saya kurang nyaman dan terkesan sangat ringkih, sehingga tidak bisa saya pakai. Ini apalagi nanti teman-teman yang kemudian sudah keluar dan ketemu dengan teman-teman yang sudah masuk di dunia pro, saat membawa ini teman-teman pikirkan ulang deh. Teman-teman pikirkan ulang untuk membawa ini keluar. Kalau saya lebih nyaman pakai di indoor, di rumah atau di mana. Ini lebih nyaman, lebih simpel dibandingkan dengan yang besar, karena penyimpanan juga nggak butuh tempat yang besar. Itu kelemahannya. Satu, terkait dengan barang-barang pendukungnya yang memang ada yang bisa berfungsi dengan baik gitu ya, seperti ini. Terus kemudian ada yang kurang bisa maksimal seperti remote. Terus kemudian ini juga saya pikir nggak terlalu bisa maksimal. Terus kemudian kaki-kaki yang dari awal juga beberapa sudah lepas yang memang sudah kita betulkan. Kelemahan berikutnya adalah memang kalau dipanjangkan itu ya terlalu riskan dan menurut saya kelihatan sangat ringkih gitu. Itu kelemahan. Tapi kita juga harus fair dong, ada kelebihan dari barang ini. Kelebihannya apa? Simple dan nggak ribet. Kelebihannya, dia tidak butuh ruang yang besar untuk disimpan. Jadi teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang memang mau mencoba mengoptimalkan pengambilan video, maka terutama ya teman-teman pemula ya seperti saya, barang ini ya cukup recommended dengan harga 57.000 ya. Ya kalau menurut saya murah lah, kalau menurut saya, apalagi dengan barang seperti ini dengan harga 57.000 ya cukup murah. Meskipun murah itu relatif, tapi menurut saya cukup kejangkau dengan barang yang kita dapatkan. Ini bagi teman-teman yang memang berupaya meningkatkan hasil videonya lebih bagus tanpa shake goyang-goyang. Kemudian yang perlu saya sampaikan, memang ini barang yang penting ya buat teman-teman sekalian. Nah, jadi kesimpulannya, rekan-rekan sekalian, bijak dalam memilih salah satu barang itu penting. Teman-teman butuh tripod yang murah, maka ini salah satu pilihannya. Kalau teman-teman butuh tripod yang bagus, yang kompatibel, yang katakan tadi bisa dari mengurangi atau menutupi minus dari produk ini, ya tentunya teman-teman butuh spare dana lebih, mungkin di atas 100 sekian itu, atau mungkin ada yang sampai 500 atau 1 juta. Tapi kalau untuk sekedar pengambilan gambar standar, terus kemudian kita juga tidak terlalu banyak di outdoor gitu ya, mungkin dengan ini cocok. Maka kembali lagi, bijak memilih barang, dan teman-teman juga saya harap bisa melihat review ya, review dari barang yang teman-teman akan beli. Saya beli barang ini karena reviewnya bagus dan komentarnya juga bagus. Dengan harga segitu dapat barang ini gitu, intinya begitu. Makanya saya juga akhirnya saya beli barang ini karena reviewnya bagus. Nah, teman-teman sekalian, bijak membeli barang, perhatikan review saat teman-teman membeli barang itu di toko.
tersebut, lihat reviewnya. Kemudian juga teman-teman perlu juga melihat video-video review dari barang ini sendiri di channel-channel, banyaklah saya pikir, banyak channel-channel yang kemudian mereview terkait dengan barang-barang ini, agar teman-teman saat membeli itu tidak kecewa pastinya. Oh ternyata gambarnya beda dengan aslinya dan lain-lain. Begitu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan review jujur dari barang ini. Kembali lagi, kalau misalkan pilihan membeli dan tidak membeli itu saya kembalikan ke rekan-rekan sekalian. Tapi saya upayakan bahwa apa yang saya sampaikan, kondisi awal barang dan kemudian pemakaiannya sudah saya buka semua, sudah saya sampaikan semua. Terima kasih dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.